Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Di dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas apa itu network fundamental. Network fundamental adalah pemahaman tentang cara kerja jaringan komputer termasuk perangkat keras, protokol, dan konsep-konsep penting lainnya. Nah, di dalam network fundamental itu terdapat IP address, subnetting, dan juga oscillator. Nah, apa itu IP address? IP address adalah serangkaian angka yang unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, baik itu jaringan lokal maupun internet. Dan ada juga subnetting. Subnetting menentukan jumlah IP yang bisa digunakan dan ada juga oscillator. Oscillator adalah model referensi jaringan yang membagi komunikasi menjadi 7 lapisan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, namun, sebelum masuk ke pembahasan tiga ini, saya akan mengenalkan apa itu jaringan. Eh, apa itu jaringan atau networking. Nah, misalnya PC 1 terhubung menggunakan kabel ke PC 2. Jadi, ini tuh sudah termasuk ke dalam jaringan. Karena PC 1 PC 1 terhubung menggunakan kabel PC 2. Jadi, jaringan PC 1 atau PC 2 saling terhubung. Nah, untuk pembahasan IP address, eh, misalnya PC 1 ingin memanggil PC 2 menggunakan IP address. Nah, setiap PC itu pasti mempunyai IP address. Nah, misalnya di PC 1 kita mempunyai IP address 192.168.1.1. Begitupun dengan PC 2 memiliki IP address yaitu 192.168.1.2. Nah, PC 1 nih, PC 1 nih ingin melakukan komunikasi dengan PC 2 menggunakan IP address. Pasti ini sudah terhubung karena di setiap PC-nya sudah memiliki IP address-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk pembahasannya ke IP address, untuk ke subnetting. Misalnya saya mempunyai IP address yaitu 192.168.1.1/25. Nah, Kak, slash 25 itu apa sih, Kak? Slash 25 itu adalah prefix. Nah, apa itu prefix? Prefix adalah yang menentukan jumlah IP yang memungkinkan bisa digunakan. Contoh, misalnya di slash 24, IP yang memungkinkan bisa digunakan adalah 256. Tapi di dalam hitungan IP itu mentoknya eh, IP itu adalah 255. Tapi karena dihitungnya misalnya kita hitung dari 0 0 sampai 255 255 itu termasuknya ke dalam ini 0 nih terhitung. Jadi 0 tuh dihitungnya jadi 1 ya. Jadi di sini adalah 256. Nah, untuk di slash 25 IP yang bisa digunakan itu adalah slash 28. Nah, untuk cara penghitungannya di sini saya memiliki IP misalnya 192.168.1.1/26. Nah, kita akan hitung. Nah, untuk menghitungnya, untuk mencari subnet mask dan ini saya, nah, total IP 32. 32 ini dapat dari mana? 32 ini saya dapat dari IP version 4 yang untuk dalam satu ya satu itulah pokoknya saya dalam satu ini nih dia memiliki 8 bit. Untuk 192 dia memiliki 8, oh
sorry sorry. Nah, di dalam ini dia memiliki 8 angka binar dan di sini juga dia memiliki 8 angka binar. Mana benar? Nah, di dalam sini pun juga sama memiliki angka 8 angka binar dan di sini juga sama. Jadi total semua dari ini tuh adalah 32 bit. Nah, cara perhitungannya bagaimana? 32 dikurangi prefiks. Nah, ini prefiksnya adalah 26. Nah, 32 dikurang 26 adalah 26. Dan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, yang menanyakan 2 pangkatnya dapat dari mana? Ini tuh udah hak paten dari sananya ya guys ya. Nah, untuk perhitungan subnet mask ini tuh misalnya 256 kan kayak yang saya jelaskan tadi 0 tuh terhitungnya ya masuk ke dalam hitungan. Kan kalau misalnya yang lain tuh 0 tuh nggak kehitung. Nah, kalau untuk DIP itu 0 tuh kehitung guys. Jadi 256 dikurangi total IP-nya berapa? Total IP-nya adalah 64 ya. 64 256 dikurang 64 jadinya 192. Nah, ini adalah untuk subnet masknya. Apa? IP network adalah IP awal, IP broadcast adalah IP akhir, dan IP range adalah IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mendapatkan IP networknya gimana? Untuk mendapatkan IP networknya 0 ditambah 64 adalah 64, 64 ditambah 64 jadinya 128, 128 ditambah 64 adalah 192, 192 ditambah 64 adalah 256. Nah, untuk dapat IP broadcastnya dari mana? IP broadcastnya didapat adalah 64 dikurang 1 adalah 63, 128 dikurangi 1 adalah 127, 192 dikurangi 1 adalah 191, dan 256 dikurangi 1 adalah 255. Nah, untuk dapat IP range-nya dari mana? Setelah dari IP 0 adalah 1, sebelum dari 63 adalah 62, dan setelah dari 64 adalah 65, sebelum 127 adalah 126, dan setelah 128 adalah 129, dan sebelum 191 adalah 190, dan setelah 192 adalah 193, 100 dan 254 dapatnya dari kurang 200 sebelum dari 255. Dan masih belum paham dari pembahasan saya punya eh, soal lagi yaitu 172.16.30.5/27. Nah, total IP untuk di total IP adalah 32 dikurang prefiks, prefiksnya ada 27, 32 dikurang 27 adalah 5, 2 dan 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, untuk subnet masknya 256 dikurangi total IP. Jadi 256 dikurangi total IP-nya adalah 32, jadi 224. Nah, untuk subnet masknya adalah 255.255.255.224. Nah, untuk IP networknya berapa? IP networknya 0 tambah 0 tambah 32 adalah 32. 32 ditambah 32 adalah 64. 64 ditambah 32 adalah 96. 96 ditambah 32 adalah 128. Dan masih panjang lagi guys. Sebenarnya masih panjang, cuman saya ketik di sini sampai 128 saja. Nah, 31-nya kan dapatnya dari dikurangi 32 dikurangi 1. Nah, 64 dikurangi 1 adalah 63. 96 dikurangi 1 adalah 95. Dan 128 dikurangi 1 adalah 127. Nah, untuk IP range-nya ada di setelah setelah 0, setelah IP network 0 adalah 1, dan sebelum IP broadcast adalah 30. Dan setelah
IP networknya 332 adalah 33 dan sebelum IP broadcastnya 63 adalah 22 62. Nah, dan setelah 96 adalah 95 97 dan benar, salah 33 362 untuk 64. Oh, setelah 64 adalah 65 dan sebelum 95 adalah 94 dan setelah 96 adalah 97. 97 setelah sebelum dan sebelum 127 adalah 126. Nah, sebenarnya masih banyak guys, cuman ya saya jelaskan sampai sini saja, sampai 128 IP. Nah, nih. Nah, jadi IP range yang bisa kita gunakan kan di sini. IP range-nya di sini guys, untuk mencari hostnya kan ini nih di 5. Jadi untuk IP range yang bisa kita pakai adalah dari 0 sampai dari 0 sampai 31. Mana sih? Ya, ginilah. Jadi, ininya dihapus. Nah, untuk ini juga kita hapus. Nah, jadi dari 0 sampai 31. Nah, jika masih belum paham, saya ada punya soal satu lagi. Nah, soalnya adalah 10.10.48.17/25. Nah, untuk total IP-nya ada di 32 dikurangi prefixnya ada 25. 32 dikurangi 25 adalah 7. Dan 2 pangkat 7 adalah 128. Nah, subnet masnya 256 dikurangi total IP-nya adalah 128. 256 dikurangi 128 adalah 128. Nah, untuk subnet masnya adalah 255.255.255.128. Nah, untuk networknya adalah 0 ditambah 128 adalah 128. 128 ditambah 128 ditambah 128 adalah 256. Karena 256 ini tidak bisa dipakai dalam IP, jadi kita hapus saja. Untuk IP broadcastnya ada di 128 dikurang 1 adalah 127. Dan tadi itu kan 256. 256 dikurangi 1 adalah 255. Karena 256 ini tidak bisa dipakai, maka kita hapus saja. Untuk IP range-nya ada di 0 setelah 0 adalah 1 dan sebelum 127 adalah 126 dan setelah 128 adalah 129, sebelum 255 adalah 254. Nah, ini teman-teman. Jadi IP yang bisa digunakan, untuk IP range yang bisa digunakan ini kan ada di 17 ya, 17. Nah, maka dia termasuk ke dalam IP sini. Nih. Nah, ini IP range yang bisa kita gunakan. Nah, kan IP itu kan ada ada yang disebut IP public dan ada juga yang disebut IP privat. Nah, untuk IP public itu adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang. Contoh kayak Google, YouTube, Instagram, dan Facebook. Nah, untuk misalnya nih, Google memiliki IP publiknya adalah 88. Begitu juga dengan yang lainnya seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya yang punya IP publik. Nah, jadi IP publik itu adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, dan
ada bedanya juga dengan IP privat. IP privat adalah IP yang bisa diakses yang bisa diakses di jaringan lokal. Contoh, saya ini contoh ini nih komputer koneknya ke WiFi kantor, sedangkan HP koneknya di WiFi rumah. Nah, untuk komputer nih ingin berkomunikasi dengan HP, tapi karena dia tidak termasuk dengan WiFi kantor, maka tidak bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena berbeda IP-nya. IP-nya ini kan disebutnya IP privat ya, bukan IP publik. Jadi si komputer ingin berkomunikasi dengan HP itu tidak bisa karena komputer menggunakan WiFi kantor, sedangkan HP menggunakan WiFi rumah. Jika ingin komputer ingin berkomunikasi dengan HP, maka HP ini harus tersambung dulu dengan WiFi kantor, baru bisa berkomunikasi. Ya, kali ini kita memasuki ke OSI layer. Nah, OSI layer tadi saya sudah bahas adalah ini. Oh, bukan. Ya, ini. OSI layer adalah model referensi jaringan yang membagi komunikasi menjadi 7 lapisan, yaitu nah, ada physical, data link, network, network, work, transport, session, presentation, dan application. Nah, untuk sebuah network engineering itu nggak nggak wajib hafal semuanya. Yang paling wajib itu adalah tiga, yaitu physical, data link, network, dan network. Nah, untuk ke cara pengerjaannya gimana? Eh, Nah ini. Nah, fisik mana mana. Nah, physical tuh alatnya adalah hub. Nah, fungsi hub nih menghubungkan komputer dalam satu subnet. Misalnya, saat divisi satu dan dalam satu subnet itu gimana? Nah, misalnya 0 sampai 63 ini adalah satu subnet, 64 dan 127 ini adalah satu subnet. Nah, misalnya di sini saya taruh subnet yang sini, sesubnet ya. 192.168.1.1. Misalnya di sini saya ganti ke eh, 65. Nah, apakah di sini hub bisa mengirim ke ke subnet ini? Tidak bisa karena dia tidak sesubnet dengan PC 1 dan PC 3. Jadi, jika ingin terhubung ke hub nih, kita ini harus dalam satu subnet. Nah, misalnya nih, PC 1 ingin mengirimkan paket sebuah sebuah gambar untuk mengirimkan ke paket. Nah, siap nih diterima dulu nih sama siap. Dia dia cari dia ngirim nyari nge si PC 1 ini ngirimnya mau kemana, dan ngirimnya tuh ke dalam subnet 0 sampai 63 nih, yaitu 192.168.1.1. Nah, jadi jika sudah diterima, maka siap nih fungsinya akan membagikan si paket gambar tersebut, tapi untuk ke semuanya ya, untuk ke semuanya. Nah, jadi ini yang disebut fisikal dan alatnya hub. Nah, kedua itu ada data link. Data link itu adalah eh, switch alatnya, dan untuk fungsinya sama, menghubungkan komputer dalam satu subnet sama. Cuman di switch nih berbeda. Bentar, ini diganti. Switch, switch. Nah, nih. Nah, untuk eh untuk datang ini gimana? Misalnya nih si 192 nih si P1 nih ingin mengirim paket sebuah video lah, video, tapi yang ditujunya tuh ke PC 2. Nah,
Jadi berbeda dengan hub, misalnya si PC1 nih ingin eh, mengirimkan paket sebuah gambar. Nah, sama siap nih disebarin ke semua yang terhubung dalam satu subnet. Berbeda dengan switch. Kalau switch ini dia hanya mengirim ke tujuan saja. Misalnya PC1 nih ingin mengirim video ke PC2 untuk tujuannya. Nah, jadi si switch nih akan mengirimkannya ke PC2. Jadi di PC3-nya tuh nggak dapat. Karena apa? Karena tidak sesuai tujuan dari PC1-nya. Nah, ini untuk penjelasan dari data link atau yang alatnya switch. Nah, kita masuk ke bagian network. Nah, network nih adalah alatnya itu adalah router. Nah, router router itu adalah fungsinya menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok. Contoh, misalnya di sini tuh saya pakai berapa ya? Bentar. Misalnya saya pakai yang nah ini 172 mana nih? Nah, kok di sini ada 172. Benar. 172 mana ya? Oh, tidak ke bawah IP-nya, guys. Nih, LC. Nah, 172.16.30.5. Nah, di sini kan terus namanya di sini eh 172.16.30.5. Berapa ya? Hmm, 7 lah, 7. Hmm, untuk ini tuh berbeda si bloknya. Nah, ini tuh kita pakai yang ini ya, misalnya ini. Misalnya ini. Jadi, gunanya si router nih, misalnya nih, PC ingin mengirim sebuah paket. Paketnya adalah sebuah ya gambar lah. Nah, ingin mengirim sebuah gambar, paket sebuah gambar. Nah, diterima sama si routernya teh. Nah, si router ini teh akan mengirim ke berbagai blok yang berbeda subnet. Jadi, untuk ke PC 3-nya keterima, ke PC 2 juga keterima. Jadi, setiap di router tuh ada namanya segmen dah. Di berbagai segmen tuh port 1 ini nyambung bisa bisa berkomunikasi dengan PC 3, untuk port 2 bisa berkomunikasi dengan PC 3 dan port 3 bisa berkomunikasi dengan PC1, PC1 bisa berkomunikasi dengan PC2 dengan PC3, PC2 bisa berkomunikasi dengan PC1 dengan PC2 dan PC3 bisa berkomunikasi dengan dua-duanya. Nah, ini yang disebut oscillator. Nah, sekian dari eh sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.